Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaria Gusman, akuntansi angkatan 2016. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Rini Yohana. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Carbon Emission Disclosure pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dunia industri sudah berkembang dengan sangat pesat. Dapat kita lihat dari persaingan antar pelaku industri dan munculnya inovasi serta tren-tren terbaru yang mempengaruhi aktivitas hidup kita. Dan tidak sedikit dari perusahaan ini berfokus untuk menciptakan profit saja dan tidak memikirkan dampaknya terhadap sosial dan lingkungan. Nah, isu lingkungan yang hangat diperbincangkan seperti global warming. Nah, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change mengatakan bahwa global warming ini terjadi akibat aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas rumah kaca atau emisi karbon. Nah, dengan hal tersebut, dunia menanggapi isu ini dengan menandatangani protokol Kyoto, yaitu tentang penurunan dan pengurangan aksi gas rumah kaca. Dan juga untuk Indonesia sendiri, pemerintah juga meratifikasi protokol Kyoto tersebut dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dan juga Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang rencana aksi pengurangan gas emisi karbon. Pengungkapan ini masih bersifat voluntary, di mana di praktik akuntansi hal yang penting itu biasanya ialah yang bersifat materialis saja. Nah, dan ini bertentangan dengan konsep triple bottom line, yaitu people, profit, people, dan planet. Dan ketiga hal ini haruslah seimbang, di mana kinerja perusahaan itu tidak hanya dilihat dari kinerja keuangan, tapi juga dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap sosial dan lingkungan. Nah, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan ini melakukan pengungkapan emisi karbon. Nah, dari penelitian sebelumnya masih terdapat beberapa variabel yang hasilnya tidak konsisten. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penelitian kembali tentang pengaruh keuangan, kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap carbon emission disclosure. Paparan latar belakang tadi, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan. Nah, kali ini terdapat 4 rumusan permasalahan, seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Adalah ruang lingkup atau batasan penelitian, dan juga ada tujuan penulisan, dan masing-masing dapat dilihat di slide ini, dan masing-masing terdapat 4 poin. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat penelitian. Nah, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang pertama bagi investor, yang kedua bagi manajemen, dan diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah. Masuk kepada bab kedua, yaitu yang pertama adalah landasan teori. Ada beberapa landasan teori-teori yang mendukung saya dalam melakukan penelitian ini. Dapat dilihat di slide ini. Nah, lalu kita masuk kepada penelitian terdahulu. Ada 6 penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Choi et al. Pada tahun 2013, lalu penelitian yang dilakukan oleh Jana pada tahun 2014, lalu penelitian yang dilakukan oleh Akirah dan Kiflanto tahun 2016, dan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Ravena, lalu pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Amalia et al. Dan yang terakhir pada tahun yang sama dilakukan oleh Fadila. Nah, kita masuk kepada hipotesis penelitian. Setelah pemaparan teori tadi dan juga didukung oleh penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini saya merumuskan setidaknya ada 5 hipotesis yang bisa kita lihat di slide ini. Lalu selanjutnya ialah kerangka pemikiran. Terdapat 5 variabel independen yang akan dilihat apakah mempengaruhi variabel dependen. Masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini
ada desain penelitian. Nah, pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dan untuk populasi dan sampel penelitian ini, populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai dengan 2018. Nah, di samping itu prosedur yang digunakan dalam penentuan sampel ini yaitu pervasive sampling. Nah, dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini tekniknya dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara menelusuri annual report dan atau sustainability report yang didapatkan melalui website resmi BEI dan juga untuk peringkat proper yang didapatkan di website Kementerian Lingkungan Hidup. Variabel operasional penelitian. Nah, di sini variabel dependen yang digunakan ialah carbon emission disclosure. Nah, untuk mengukur ini peneliti mengadopsi pengukuran carbon emission disclosure yang digunakan oleh Choi et al., di mana terdapat 5 kategori dengan 18 item pengungkapan, dan masing-masing item yang diungkapkan nanti akan diberikan nilai 1 dan yang tidak diberikan nilai 0. Lalu ada setidaknya ada 5 variabel independen. Leverage dan profitabilitas merupakan proksi dari kinerja keuangan, lalu kinerja lingkungan dilihat dari peringkat proper, lalu kepemilikan institusional itu adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, dan kepemilikan manajerial adalah dilihat dari saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen. Itu metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Di sini akan disajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata serta nilai standar deviasi. Nah, di sini akan menggambarkan apakah sampel yang telah dikumpulkan telah layak untuk dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik ini dengan terdapat ada 4 uji. Regresi. Analisis regresi ini dilakukan jika ada indikasi bahwa variabel dependen itu dipengaruhi oleh banyak variabel independen. Maka pada penelitian kali ini, karena variabel independennya 5, maka digunakan analisis regresi linear berganda. Ini ialah uji hipotesis, yang hipotesis ini akan diuji dengan 2 uji, yaitu koefisien determinasi dan juga uji T. 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, dapat kita lihat di slide ini ada gambaran objek penelitian. Ini adalah kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel. Nah, totalnya setelah dilakukan dipilah sesuai dengan kriterianya, jumlah perusahaannya 11 dengan 55 sampel. Setelah uji analisis statistik deskriptif, ini hasilnya dapat dilihat di sini. Nah, ini nih akan menggambarkan apakah data yang dikumpulkan ini sudah valid untuk menjadikan sampel penelitian atau belum. Nah, secara keseluruhan, secara total, ini minnya rata-rata nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasi. Maka ini dapat dikatakan bahwa data ini tersebar dengan baik serta tidak terdapat kesenjangan yang terlalu signifikan atau terlalu besar antara nilai minimumnya dengan nilai maksimumnya. Dapat kita lihat di slide ini merupakan hasil penilaian pengungkapan emisi karbon dengan mengadopsi checklist item pada penelitian Choi et al. Nah, dapat kita simpulkan secara keseluruhan tren perusahaan dalam rangka mengungkapkan emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaannya rata-rata tiap tahun tidak terjadi peningkatan yang signifikan, dan juga tidak terlihat bahwa perusahaan melakukan pengungkapan dengan presentase yang tinggi. Nah, hal ini terjadi karena mungkin bisa jadi karena emisi karbon ini tidak terlalu material dalam aktivitas perusahaannya, dan juga karena pengungkapan emisi karbon ini merupakan informasi tambahan yang diungkapkan oleh perusahaan, dan di sini sifatnya masih voluntary. Namun tetap ada upaya untuk upaya perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan emisi karbonnya setiap tahun, dan dapat dilihat dari beberapa perusahaan yang persentase pengungkapannya meningkat, namun memang tidak terlalu banyak perusahaan. Nah, lalu dari 18 item pengungkapan karbon emisi dalam penelitian ini yang mengadopsi checklist item dalam penelitian Choi et al., yaitu item
RC1, yaitu rencana atau strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk pengungkapan yang paling sering diungkapkan oleh perusahaan dalam sampel penelitian ini. Sedangkan item RC3 dan juga RC4 merupakan item yang paling sedikit diungkapkan. Masuk kepada uji asumsi klasik. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama ada uji normalitas data. Di sini nilai signifikansi besar dari 0,05 yaitu 0,061. Nah, di sini dapat diartikan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Lalu yaitu uji multikolonialitas. Pada penelitian ini nilai toleransinya menunjukkan lebih dari 0,1 dan nilai fifth-nya untuk semua variabel independen kurang dari 10. Nah, dapat dikatakan bahwa persamaan regresi ini mengindikasikan tidak terjadinya multikolonialitas. Lalu untuk heteroskedastisitas, setelah dilakukan pengujian tidak terdapat titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu dan titik-titiknya menyebar. Lalu yang terakhir uji autokorelasi. Setelah dilakukan pengujian, nilai DW-nya yaitu sebesar 0,76. Nilai ini masih berada di antara min 2 dan plus 2, maka dapat dikatakan bahwa model ini bebas dari masalah autokorelasi. Selanjutnya kita masuk kepada hasil analisis regresi. Nah, bisa dilihat di slide ini. Nah, di sini konstantanya bertanda negatif, berarti di sini menandakan bahwa akan terjadi perubahan sebesar minus 0,404 terhadap pengungkapan emisi karbon jika variabel lainnya dianggap tetap, variabel independen lainnya dianggap tetap. Dan begitu juga sebaliknya dengan variabel-variabel yang memiliki tanda negatif. Dan untuk variabel yang bertanda positif, di mana dapat disimpulkan bahwa akan seperti contohnya saja di sini proper, salah satunya saya sebutkan bahwa terjadi perubahan sebesar 0,16 terhadap pengungkapan emisi karbon setiap kali terjadi peningkatan peringkat proper apabila variabel lainnya dianggap tetap. Begitu dengan variabel lainnya yang bernilai positif. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Di sini nilai R kuadratnya sebesar 0,49. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sebesar 49,3% variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang mempengaruhi carbon emission disclosure. Sementara itu, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Adalah kesimpulan dari uji hipotesis. Nah, dapat dilihat di slide ini bahwa dari kelima hipotesis terdapat satu hipotesis yang ditolak. Profitabilitas berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Nah, hipotesis ini diterima bahwa profitabilitas ini berpengaruh negatif terhadap carbon emission disclosure. Nah, pengaruh negatif ini dapat terjadi karena jika ROA suatu perusahaan itu tinggi, maka akan terjadi pengurangan terhadap carbon emission disclosure-nya. Nah, hal ini dapat terjadi karena jika ROA suatu perusahaan itu tinggi, maka perusahaan akan hanya berfokus pada pengungkapan kinerja keuangan perusahaannya saja, dibandingkan melakukan pengungkapan informasi tambahan yang seperti pengungkapan emisi karbon ini yang masih bersifat sukarela. Nah, ketika ROA suatu perusahaan ini mengalami penurunan, maka perusahaan lebih termotivasi untuk melakukan pengungkapan informasi tambahan dalam pelaporannya, yang salah satunya yaitu pengungkapan emisi karbon. Nah, agar citra perusahaan di hadapan para stakeholders-nya tetap baik dan dinilai bahwa tetap memberikan manfaat yang lebih bagi para stakeholders-nya dalam bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, yaitu leverage. Di sini pada hipotesis kedua ini hasilnya leverage tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Nah, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi maupun rendah tidak akan mempengaruhi persentase pengungkapan emisi karbon yang harus diungkapkan oleh perusahaannya.
Hal ini dapat terjadi karena pengungkapan ini masih bersifat sukarela dan perusahaan merasa tidak wajib untuk melakukan pengungkapan carbon emission ini yang dihasilkan oleh perusahaannya. Dan hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran manajemen perusahaan dalam menilai dampak yang akan diakibatkan kepada lingkungan. Nah, hasil ini juga tidak mendukung teori stakeholders, di mana ketika perusahaan mempunyai leverage yang tinggi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab perusahaan juga besar terhadap krediturnya, serta kreditur dapat memberikan tekanan agar perusahaan dapat melunasi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini sehingga perusahaan hanya berfokus pada pelunasan kewajiban dibandingkan dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Hipotesis ketiga, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap carbon emission disclosure, dan hipotesis ini diterima. Dalam hal ini sejalan dengan teori yang dilakukan yang digunakan, yaitu teori legitimasi dan teori stakeholders, di mana perusahaan berusaha untuk mendapatkan dukungan dan citra yang baik itu dari stakeholdersnya maupun dari masyarakat, karena perusahaan ini tidak hanya berdiri sendiri untuk mencapai tujuannya, namun juga membutuhkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Nah, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik ini akan mendapatkan peringkat proper dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana di sini dapat dilihat mana perusahaan yang kinerja lingkungannya baik dan tidak. Nah, ketika perusahaan mendapatkan penilaian yang baik, maka akan lebih mudah mengkomunikasikan kinerja lingkungan perusahaannya dengan melakukan pengungkapan yang salah satunya yaitu pengungkapan emisi karbon. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Nah, hipotesis ini diterima. Nah, pada penelitian ini menunjukkan hasil ini sejalan dengan teori stakeholders, di mana pemegang saham akan memberikan pengawasan yang lebih serta tekanan yang besar kepada perusahaannya agar perusahaan lebih transparan terhadap hal-hal yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan akan merasa diawasi dan berupaya untuk memberikan manfaat yang lebih kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, untuk tetap menjaga citra serta kepercayaan stakeholders terhadap perusahaannya. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Nah, di sini kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap carbon emission disclosure. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan negatif ini terjadi karena rata-rata variabel kepemilikan manajerial menunjukkan persentase yang sangat kecil. Maka hal itu mungkin saja menjadi penyebab hubungan negatif ini terjadi, di mana ketika sedikitnya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan, hal ini menyebabkan tidak terlalu signifikannya seorang manajer dapat mendorong perusahaannya untuk lebih menunjukkan kepeduliannya dalam hal kepeduliannya terhadap lingkungan pada bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, di mana berarti ketika ROA tinggi maka pengungkapan emisi karbonnya rendah. Lalu leverage tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure, di mana tingkat leverage juga tidak dapat, di mana ketika tingkat leverage tinggi tidak dapat dikatakan bahwa pengungkapan emisi karbonnya juga tinggi, dan begitupun sebaliknya. Lalu kinerja lingkungan ini berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, di mana ketika tingkat proper tinggi maka pengungkapan emisi karbon juga tinggi. Lalu selanjutnya, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, di mana ketika pemilikan institusional tinggi maka tingkat pengungkapannya juga tinggi. Lalu yang terakhir yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Ketika kepemilikan manajerial tinggi maka tingkat pengungkapan emisi karbonnya rendah. Begitupun sebaliknya. Keterbatasan penelitian. Selama penelitian ini berlangsung, ada 2 keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok yang mendapatkan proper relatif sedikit. Hal itu menyebabkan sampel pada penelitian ini hanya 11 perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan yang memperoleh peringkat proper tidak hanya perusahaan pusatnya saja, namun cabang perusahaan juga mendapatkan peringkat proper. Maka pada penelitian kali ini, penulis menggunakan peringkat tertinggi yang diperoleh oleh perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Pada penelitian selanjutnya, mungkin dapat menggunakan cara lain untuk mengukur kinerja lingkungan yang tidak hanya menggunakan proper saja. Sekian dari presentasi seminar hasil saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.